Ono ya. YouTube gak dibuka-buka ini. Karena kopi ya. Oh iya, kayak ngopi. Kami persembahkan Kalau Pak Mendito. lagu yang terbaik. Kita hayati kata demi kata. Kekuatan serta penghiburan diberi. YouTube gak dibuka-buka ya. Aman ya. Gambarnya kok blur ya Mas? Gambarnya blur ya. Blur ya aku. Dan sesuai dengan Aku langsung pengiklan. Kamu kekuatan sinyal. Pada umumnya adalah ngomong di YouTube ya, sini dengar gue ya. Thank you, Ustaz. tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap hari ya Allah. Ikonnya sama. Kayak saya. Lelang dong. Lelang apa dia?
Ibaratnya si jahat itu. Loh. Oh, ini tak ya. Wes, nggih. Gigi Faren. Siapa Faren? Halo. Malam mau Meki. Malam, Bapak Yogi. Ayo promo lagi di grup. Oh, promo ayo. Sik tak sikate nang WA. Promo lagi. Pokoknya tim sukses hadiah kaos. Tenan. Mas Nana kok gorong buka YouTube ya? Oh iya, coba dicat tuh. Wes tak chat. Sudah dicat. Wis tak chat. Kok kon buka nang YouTube. Wis tak chat belum dibales. Suaraku jelas nggak Mas Eki? Jelas, Oke. sip. Bicarai handal emen iki lek ikut. Sayang. Saya, teman saya. Sayang. Teman. Mulai. Menguasai soalnya. Menguasai lapangan. Ibu-ibu iki lagi UPPW lagi. Ibu Tardi. Lah iya, lagi rekaman kabeh. Darto, monggo. Selamat malam Pak Darto. Malam Pak Darto. Selamat malam Mas Krisna, salam kenal. Halo Pak Krisna. Ya, boleh memperkenalkan Mas Krisna. Saya soalnya belum tahu Mas Krisna. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Selamat monggo. malam Bapak Ibu semuanya. Malam Mas. Perkenalkan nama saya Krisna Fardani, bisa dipanggil Krisna. Ini saya tinggal di Siwalankerto Utara 2, nomor 4. Di mana Mas? Kurang jelas. Siwalankerto Utara 2, nomor 4. Oh, Siwalankerto. Dekat sama Bu Jami ya. Saya kenal. Oh, Bu Julius. Julius. Nah, Julius. saya kenal Bu Jami. Ya, Siap. kamu kenal sama Bu Ibu. Mas Krisna ini dari India ya? Iya Pak, namanya saja. Iya. Tapi Mas bukan Paul. orang India kan? Bukan Iya. orang Bukan, India Bu. kan? Kalau dari India warnanya biru, Pak. Saya hitam. Terima kasih Bapak Ibu yang saya kenal. Sudah lama di Siwalan Mas tinggal. Kurang lebih 2 tahun Pak saya. Oh. Nah, selamat malam Bu Tony. Bisa dilihatkan tim yang lain. Selamat malam. Sekalian lem. Baru selesai. Oh, baru selesai. Baru selesai. Oh, baru selesai. Cantiknya Ibu Kartini. Nonyaku ada Bu Tony. Hilang, Pak. Halo malam. Halo, Uti. Oh, nggih. Selamat malam Bu Tardi. Malam, Mas Yogi. Sehat selalu. Selalu, Bu. Doanya. Meskipun jauh tapi kita tetap dekat. Yayangnya Pak Andi kelihatan. Nggak kelihatan. Nonyaku kok enggak kelihatan ya? Nyonyanya di sana. Sopo wih? Ibadah. Oh, halo Mbak malam Mbak Tias. Tias. Malam. Mbak Tias buka di HP aja sendiri biar banyak pesertanya. Hati aja sendiri. Mana Ibu? Iya. HP-nya biar banyak, pesertanya biar banyak. Ya. Bicaranya soalnya ini handal. Saya nggak bisa ikut. Bu Baren. Nah, Bu Baren, monggo. Puji Tuhan yang ikut bisa banyak. Dengar-dengar ada door prize-nya Mas Yogi. Ya, ini lagi Ada kaos tadi, digodok Pak? sama. Kaos Ya, sama Pak Bayu. Kaos untuk untuk partai. Kaos kaki. rencana Pak Andi mau bagi kaos. Untuk promosi kawil, kan bentar gini habis gini daur. Pak
Pak Andi mau kampanye bagi-bagi kaos. Halo Bu Tijo. Oh, Bu Baren. Oh ya. Selamat malam Bu Baren. Kok Bu Tijo? Spirit Bu Tijo berarti iki ya. Selamat malam. Melsi, selamat malam. Melsi mana Bu? Melsi Bu. Melsi Sandra. kuliah. Oh kuliah. Sandra, woi halo Sandra. Halo Sandra. Sandra. Wah ini pemudanya banyak yang ikut ini. Iya, mantap nih. Pemuda-pemuda Pak tampil Budanya semua. lagi lembur, belum pulang. Oh iya. Pemudanya ikut semua. Belakangnya bubaran Indominya kok besar sekali Bu. Saya pengen. Ya itu Ada. besar. Gede banget lu. Tahu di Indominya. Berapa Tirsa. porsi ini? Mbak Tirsa sama Mbak Esther layarnya penuh, Mbak. Penuh. Mbak Tirsa sama Mbak Esther penuh. Tandele. Pakai itu loh, kamera jahat biar agak langsing. Bu Tarti disapa. Bu Tarti. Bu Tarti. Oh, Bu Tarti, halo, kami Bu Bu Tarti. Tarti. Loh, hilang. Ya, wes mulai ya. Bu Tarti Perdana ikuti RT. Bisa ketemu gitu. Ya, Obat kangen. iyalah. Wes Mulai. bagus, serah. Monggo. Semangat. Sudah jam 7:05 bisa dimulai. Bisa dimulai aja. Nggih, Mas Eki di unmute nggih. Nggih. Terima kasih. Oke. Mari kita ambil sikap saat teduh. Terima kasih para warga wilayah 4 yang sudi meluangkan waktunya. Di sini saya sangat bergembira sekali, pesertanya sangat banyak. Puji Tuhan, kita sudah tergerak untuk mengikuti ibadah Zoom meskipun lewat online, dan kita juga di sini juga semua kangen untuk mengikuti ibadah secara offline, tapi ya memang ini yang menentukan kita untuk ibadah Zoom. Terima kasih Bapak Ibu, para pemuda-pemuda wilayah 4 yang bisa hadir, dan para wajah-wajah baru, Mas Krisna, para pemuda Mas Dio, Mas Audi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ibadah Zoom pada malam hari ini. Untuk ibadah Zoom pada malam hari ini akan dilayani oleh pembicara firman Bapak Paul Dirtianto. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, matur nuwun Pak Yogi atas pembukaannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah mengikuti IRT wilayah 4 pada hari Rabu malam ini. Jujur, walaupun bukan pertama kali jadi PF, tapi masih ngredeg Bapak Ibu. Pinjem ayo. Masa aku Kemeringet iki sampean. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan sukacita memberkati kita melalui pertolongan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, ayat yang pertama, muliakan Tuhan Allah. Silakan Mas Eki. Soundnya, oke. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayang.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam layanan firman, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam kegiatan IRT wilayah 4 ya Bapak. Bapak, walaupun kami berkumpul melalui media Zoom, tetapi kami rindu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau berkati juga kami yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Demikian Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Markus 14 ayat yang ke-26 sampai 31. Yang demikian firman Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba itu akan tercerai-berai." Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Dari Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita sambut firman ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Proses. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyinari
Om Paul, mic-nya off, ngapunten. Mic-nya ke mute. Nah, mantap. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu. Rada grogi sean. Jadi tema renungan pada malam hari ini, Tuhanlah kekuatanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kalau Bapak Ibu mempunyai sahabat orang yang terkenal atau ternama? Tentu kita pasti punya suatu kebanggaan, bukan? Apabila kita punya sahabat orang terkenal tersebut. Namun apabila tiba-tiba sahabat kita yang terkenal ini terkena suatu masalah di mana sampai terancam hukuman juga yang berat, apakah yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Pura-pura tidak kenal atau tetap memberi dukungan atau semangat? Atau mungkin bahkan ikut membuktikan bahwa sahabat kita itu tidak bersalah? Pada bacaan yang kita renungkan pada malam hari ini, dari Markus 14 ayat 26 sampai 31, di situ kita dapat melihat Petrus yang menjadi orang terdekat dari Tuhan Yesus. Bahkan sampai dia berjanji kepada Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Namun kita tahu cerita berikutnya, bukan? Bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Mengapa Petrus bisa melakukan hal tersebut? Apakah dia takut kalau dia ikut dinyatakan bersalah juga? Atau mungkin ekspektasi Tuhan Yesus terhadap Petrus keliru? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa sih yang kita alami saat ini? Apakah dengan kondisi pandemi saat ini kita juga merasa takut? Ya, saya jujur merasa takut Bapak Ibu. Walaupun saya juga sudah pernah terkena, tapi saya juga tetap takut dengan pandemi tersebut. Kemudian dari pandemi ini kita juga pasti akan mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, ataupun mungkin kesulitan dalam pekerjaan. Jadi, apakah ketakutan dalam masalah keuangan, mungkin pendapatan kita yang berkurang, atau seperti kebutuhan hidup yang tetap terus berjalan, seperti biaya hidup, kebutuhan sehari-hari, di mana kita juga mempunyai mungkin masalah keuangan yang lain. Bentar, Bapak Ibu, saya kecilkan dulu.
Ya, kembali lagi ke perenungan kita. Apakah kita juga khawatir terhadap masalah ekonomi? Tentu kita khawatir. Saya juga khawatir terhadap masalah ekonomi. Kemudian di sisi yang lain, kita juga di saat ini kita khawatir terhadap masalah pekerjaan. Saya ambil contoh diri saya sendiri, di mana pada beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 9 bulan yang lalu, saya diberhentikan dari tempat kerja. Itu juga tentu membuat kekhawatiran di dalam diri saya. Dalam arti kalau tidak ada pemasukan itu bagaimana? Saya juga sudah berusaha untuk melamar, namun hasilnya juga masih belum ada yang diterima. Akhirnya saya menjalani apa yang saya bisa, apa yang saya punya, saya jalani taksi online. Tentu di satu sisi ini juga saya juga punya kekhawatiran sendiri juga. Apakah penumpang yang saya bawa ini membawa virus corona, atau saya juga khawatir lingkungan itu juga membawa virus yang sama. Kemudian apalagi di saat kondisi saat ini, saya juga jujur khawatir Bapak Ibu, mudik dilarang. Ini juga otomatis saya berharap kalau dengan adanya mudik ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, tetapi ya apa boleh dikata, kita harus mengikuti ketentuan dari pemerintah juga. Atau kita juga mengalami ketakutan di dalam kesehatan. Kami sendiri juga belum baru-baru ini belum itu ya, anak saya yang pertama juga barusan ADB, dan walaupun saat ini sudah kondisinya sudah enakan, sudah melewati masa kritis, namun itu juga menimbulkan kekhawatiran sendiri Bapak Ibu Saudara. Mau dibawa ke mau dibawa ke rumah sakit itu juga takut tertular virus corona. Tapi kalau nggak dibawa ke rumah sakit itu bagaimana? Akhirnya ya saya sendiri dan istri akhirnya mengambil keputusan, sudahlah kita bawa ke dokter yang sudah biasanya kita datangi, dan di situ memang kebetulan ada fasilitas labnya, jadi sekalian dicek darahnya dan ternyata demam berdarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ketakutan ini begitu berat bagi kita? Kemudian apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam mengatasi kesulitan yang kita hadapi saat ini? Di dalam bacaan kita yang kedua mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang bisa Tuhan lakukan buat hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan mampu membelah Laut Merah melalui tongkat Musa, kemudian Tuhan juga mampu membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal beberapa hari. Tuhan menenangkan Danau Galilea yang bergelora. Tuhan Yesus juga mencelikkan mata Bartimeus yang sudah buta. Dan Tuhan juga mampu memberikan makan
pada 5.000 orang. Itu hanya sebagian Bapak Ibu Saudara, kisah menakjubkan yang Tuhan mampu lakukan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, karena dari Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Kita dapat minta apa aja, apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita melalui doa. Asalkan doa itu bukan mendikte Tuhan. Setelah pengalaman penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus, kita lihat Petrus bangkit dan menyadari kekuatan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjadi salah satu pahlawan iman. Kiranya renungan yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadikan kekuatan bagi kita. Kiranya kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi bisa kita lalui dengan tetap terhubung kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, melewati semua ketakutan dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawakan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akhiri renungan kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan pujian yang akan saya sampaikan. Kiranya pujian ini bisa menguatkan kita semuanya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengumpulkan persembahan yang kita dasari dari firman Tuhan dari Lukas 20 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil diiringi dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nggih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat. Adakah dari warga wilayah 4 yang ingin didoakan pada malam hari ini? Monggo. Mas Adit mungkin. Pemulihan Mas Adit. Ya, jangan deh. Nggih. Sambil TV. Pipis. Wah, ini banyak yang join tadi ya. Ada Mas Adit, Mbak Winnie, Adit, mantap. Mbak Winnie, Bu Wayan. Monggo yang mau didoakan. Didoakan khusus. Monggo yang lain. Bu Titin, Bu Titin. Bu Yulis dan Bu Yohanes. Monggo. Ada Bapak Ibu? Yang lainnya. Kalau tidak ada, mari kita bersatu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan-Mu pada malam hari ini sungguh menguatkan kami Bapa. Engkaulah kekuatan bagi kami Bapa. Di saat situasi dan kondisi di sekitar kami saat ini yang sedang tidak mengenakan, kami percaya Bapa, Engkaulah Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan kami Bapa. Engkau berkati situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini di negara kami, begitu banyak musibah, begitu banyak masalah yang timbul di negara kami Bapa. Virus corona yang juga belum hilang. Bapa, kami percaya dengan adanya vaksin yang sudah diberikan, itu bisa membantu kami untuk terhindar dari virus Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk warga wilayah 4 yang saat ini sedang tidak enak badan, yang sedang sakit, di antaranya Mas Adit. Bapak, kami percaya Engkau memberikan pemulihan bagi Mas Adit, terutama untuk sakit yang dialaminya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak Chelsea yang saat ini dalam proses penyembuhan. Terima kasih Bapak. Dia telah melewati masa kritisnya dan saat ini sedang
pemulihan Bapak, termasuk juga dengan Han yang saat ini juga agak demam. Tentu kami khawatir Bapak, tapi kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapak. Engkau sembuhkan saudara-saudara kami ini yang sedang sakit ini Bapak. Kami juga berdoa untuk warga lain yang tidak bisa kami sebutkan, yang saat ini juga sedang tidak enak badan, kiranya juga Engkau sertai mereka Bapak, Engkau berikan kepada mereka proses penyembuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan pada malam hari ini, kiranya persembahan ini boleh kami pergunakan dan Engkau juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Waru, di mana saat ini situasi pandemi kami masih menjalani proses ibadah secara online. Ada beberapa yang juga sudah offline, kiranya Bapak Engkau sertai kegiatan kami Bapak, di dalam kami bergereja. Apabila kami ada dosa, Engkau ampuni Bapak. Bapak, demikian surut dan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini akan dilanjutkan oleh doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup IRT pada malam hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan ceritamu,
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ye, demikian ibadah pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke host Mas Eki. Oh, sorry, Pak Yogi. Maaf. Terima kasih, puji Tuhan. Ibadah IRT pada malam hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang difirmankan oleh saudara kita, Bapak Paul, bisa menjadi penguat iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sedikit pengumuman dari berhubung ketuanya tidak hadir, kami wakilkan ke Wakil Ketua Wilayah, Bapak Nanang. Monggo, Pak Nanang. Sugeng Dalu. Videonya Mas Pak Nanang. Videonya mohon maaf tidak saya sharekan ya. Lagi kaos tangan ya. Ini berhubung dari Kawil belum ada pesan apapun ke saya khususnya. Belum ada pengumuman apapun ya. Namun dari yang kemarin yang sempat yang mungkin belum tersampaikan khususnya untuk pengumpulan baju bekas, terus pengumpulan dana untuk rekan-rekan kita yang saat ini mengalami musibah. Itu nanti mekanismenya bagaimana saya juga belum tahu masalah itu dan belum paham. Itu yang nanti akan saya sharekan ke wilayah. Yang kedua, di bulan Mei nanti kita juga akan mengadakan IRT, baik yang gabungan maupun yang live streaming dari YouTube maupun yang diadakan di wilayah. Kami mohon dengan sangat Ibu Sutardi, kami sudah kangen Ibu dengan suaranya Ibu. Monggo nggih Ibu. Bu Sutardi, apakah mendengar? Ya monggo, Bu Sutardi, barangkali ada masukan atau wejangan buat kita semua. Apa ya? Nggak ada, saya mengikuti aja. Nggih, Bu Tardi, untuk pelayan firman di bulan Mei nanti Ibu ya. Tanggalnya Mas Nanang, tanggal Mas Nanang. Jangan nanti aja bulan yang lainnya lagi. Saya baru mengikuti sekarang, belum tahu caranya. Nanti ada liturginya Ibu, jadi ada tuntunannya. Nanti saya tuntun di dalam situ, baik
lagu-lagu sudah disediakan dari gereja. Ya. Oh, iya. Jadi tinggal nanti Ibu di pelayan firman-nya aja. Nanti Ya. tentang untuk tema dan mungkin diambil dari mana nanti akan saya kirimkan langsung ke Ibu ke WA-nya Ibu. Mengotot nggih, Bu? Tanggalnya Mas Nanang di share. Untuk tanggalnya nanti dulu ya, karena mungkin masih ada perubahan yang mana saat ini masih sifatnya tentatif. Nah, untuk kepastiannya nanti setelah tanggal 2 Mei, yang mana nanti setelah ada ibadah online, nanti kita bisa langsung menetapkan untuk IRT wilayah 4 yang diadakan sendiri di tanggal berapa begitu. Namun untuk kesiapannya dari PF-nya sudah ke Ibu Sutardi nggih, Bu? Juni aja. Juni. Mungkin ini Bu Toni mungkin bisa Bu Toni. Mantap. Bu Toni, usul. Bu Toni. Saya. Bu Toni gimana Bu Toni untuk didapuk menjadi PF, Bu? Sedikit maksa Bu Toni. Iya. Bu Toni menghilang. Monggo Bu Toni bersedia nggih. Jangan dipaksa, nanti hasilnya nggak bagus. Ya, masih lama bisa disiapkan dulu. Masih lama kok, Bu. Monggo, Bu. Nanti hostnya Mas Eki cocok. Nah, gitu, mantep. Saya yang promosi nanti. Iya. Ngomongnya manut promotor ya. Mantap. Ya, jadi untuk Bu Toni yang di bulan Mei ya. Oh, 26 ya. Katanya Mbak Sari tanggal 26 saja. Nanti tanggal 5-nya Mbak Sari. Mantap. Mbak Yanti itu juga bisa loh, Mbak Yanti itu. Iya. Mbak Yanti itu juga potensi yang terpendam, Mbak Yanti. Ya. Rupanya kumpul masih. Mbak Yanti, Mbak Tias itu juga potensi terpendam. Iya. Sudah pulang. Iya. Oh, sudah pulang. Bu Tejo. Bu Tijo. Ah, Bu Tijo. Monggo Bu Tijo. Bu Tijo itu ada. Oh, misteri ilahi. Bu Tijo, monggo Bu Tijo bisa. Bu Tijo. Tejo udah pulang. Oh, oke. Jadi Bisa ya. Bu Toni aja lah, Bu Toni. Saya rasa mantap. Ya, Bu Toni dulu aja ya, Bu. Nanti yang sip. lainnya bulan Juni nanti Ibu Sutardi. Nanti yang lainnya nanti kita nyusul. Namun untuk ya, nanti kalau kesulitan Zoom, saya Pak Andi siap membantu Bu di rumah Ibu. Wah, mantap. Ayam gepreknya Bu. Loh. Jaminan deh. Ada udang di balik nasi goreng. Oke. Ini penayangan di wilayah 4 yang sangat luar biasa. Mantap. Ini partisipannya sudah wow. Sangat luar biasa, bahkan Mas Adit juga bisa mengikuti juga. Halo Mas Adit. Mas Adit mana suaranya? Mungkin suaranya mana ada. Mas Adit? Mas Adit, kesaksian sedikit Mas. Kemarin waktu menderita sakit bisa di-share ke kita apa yang dialami, apa yang sudah berobatnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Monggo Mas Adit. Ya, shalom. Shalom. Saudara wilayah 4. Halo. Ya, saya senang sih didoakan sama warga wilayah 4 khususnya. Terima kasih. Wah, Mas Adit tambah ganteng ya.
Iya, soalnya saya turun hampir 7 kilo. Iya, turun hampir 7 kilo karena memang katanya sih ada yang bermasalah di jantung, tapi setelah kontrol beberapa bulan kemarin itu kan saya sesek, ternyata dicek juga jantungnya di treadmill itu juga sebenarnya enggak apa-apa. Jadi katanya sih suruh olahraga saja. Namun itu juga tidak lepas dari kasih karunia Tuhan sendiri. Amin. Ya. Dan doa Amin. semua warga wilayah 4 juga. Terima kasih. Amin. Amin. Namun sih sebenarnya masih agak sesek, cuma ya yang penting enggak usah banyak terlalu dipikirkan, yang penting tetap ya berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin. Mantap. Amin. Mantap, mantap. Amin, Mas Adit. Cocok dengan khotbah yang hari ini dalam misalkan ya benar. Pasti ada jalan. Enggak percuma ngundang PF dari jauh-jauh saya. Oh iya. Mantap sekali Internasional PF-nya ini, pada Om. malam. Internasional kelas Dari dunia. Filipina. Dari Filipina. Terima kasih tadi dari info dari Mas Nanang, dari Bu Tardi juga sedikit menolak sih. Tapi Juni nanti bersedia Bu ya. Menggeser, bukan menolak. Bukan menolak, menggeser. Terus ini mumpung di sini ada sesepuh kita juga Pak Darto, mungkin ada wejangan buat kita para keluarga muda, remaja, pemuda, monggo Pak Darto memperkuat iman kita juga sedikit. Waktu persilakan Pak Darto. Ya, belum ada pesan khusus, Pak. Belum ada. Ya, pesannya hanya agar aja, rutin olahraga saja. Amin. Terima kasih. Ya, makan yang banyak. Makan yang banyak. Tidak usah susah, tidak usah ya, susah. Nggak mikir susah Pak ya. Ya, kalau tidak punya uang beli. Ya, semoga BS. Ya, pasti Pak. Ya. Pak Darto tambah ganteng Pak Darto. Yang penting BLT bisa cair Pak. Aku. Ya. Padahal belinya pakai uang. Terima kasih Mas. Jangan dari Pak Darto. Semoga kita banyak olahraga dan tidak usah mikir susah di masa sekarang. Ini juga sebentar lagi di GKJW Jumat Waru ada agenda Hari Raya Besar, yaitu Hari Raya Undu-Undu yang pertama. Meskipun kita di Kerso, karena kebanyakan panitia undu-undu HRP 1, ini kebanyakan sebagian besar panitianya wilayah 4. Ketuanya juga wilayah 4, bendahara wilayah 4, sekretarisnya wilayah 4, perlengkapannya juga wilayah 4. Jadi di sini ketuanya didapuk Pak Andi Sularto. Monggo mungkin bisa sedikit mepresentasikan apa yang dilakukan di HRP pertama. Monggo Pak Andi. Sugeng dalu Bapak Ibu, barangkali harus dimulai dari kami menyapa Bu Tardi. Sugeng dalu Ibu, Pak Darto, Bu Baren yang sekali dua kali baru kelihatan, dan semuanya, Mas Kresna yang juga baru, Mas Dio, dan keseluruhannya. Selamat malam, puji Tuhan, kita diangkat kekuatan kita melalui renungan yang dibawakan oleh Om Paul. Terima kasih Om Paul. Banyak sekali cocoknya dengan pengalaman kita masing-masing. Setidak-tidaknya pandemi ini memang memberi dampak yang luar biasa. Seperti disampaikan oleh Mas Yogi, bahwa 1 atau 1,5 bulan ke depan kita akan sudah memulai sebetulnya panitia ini merancang, mengolah, mengumpulkan semua informasi terkait dengan bagaimana kita harus mengucapkan syukur melalui Hari Raya Persembahan yang pertama. Puji Tuhan, saya diberi tugas untuk menjadi ketua panitia, dibantu oleh banyak teman-teman yang
luar biasa. Tuhan menggerakkan hati teman-teman saudara-saudara kita ini, sehingga semuanya ini menjadi, saya sampai merinding sekali menyampaikannya. Kita sepertinya tidak bekerja menanggung beban yang sangat berat karena Tuhan beserta kita. Intinya, Hari Raya Persembahan ini mengambil tema di 2 Korintus 9 ayat 11. Kalau tidak salah, saya karena tidak membawa naskahnya, itu menyatakan bahwa kita akan berkaya dengan segala macam kemurahan hati. Tentu saja ini respon atau balasan kita oleh karena Tuhan Yesus sudah sedemikian menyatakan kemuliaan Allah Bapa dalam hidupnya, nasihat-nasihatnya, petua-petua, ajaran-ajaran Kristus, bahkan sampai ditolak oleh semua orang, ditolak oleh dunia, sehingga sampai mati dan di kayu salib, dan bangkit kembali. Kita kan berpersembahan melalui 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah ibadah syukur, HRP. Yang kedua adalah Basar, yang ketiga adalah lelang. Ibadah ini akan dilakukan secara online karena kondisi masih pandemi. Rekaman akan dilakukan beberapa hari sebelumnya. Kalau tidak salah direncanakan tanggal 30. Kemudian akan ditayangkan streaming pada tanggal 30, tanggal 6 Juni. Hari Minggu. Kemudian kegiatan yang kedua itu adalah Basar atau yang selama ini sudah kita coba ikuti di dalam HRP sebelumnya. Basar ini salah satu tujuannya adalah untuk mengaktifkan lagi, memperkuat kegiatan bisnis, barangkali untuk mengangkat kegiatan-kegiatan usaha dari warga wilayah 4. Ulangi, wilayah keseluruhan wilayah di dalam Jemaat Waru. Ada yang punya bisnis ayam kremes, Bu Titin sinom, sapi kecap, sate babi, dan seterusnya. Setidaknya kalau nggak salah kemarin direncanakan ada sekitar 18, itu pun mungkin masih bisa bertambah. Basar nanti tidak hanya makanan siap saji, akan ditambah lagi dengan sembako. 3 produk sembako, beras akan dikemas sekian kilogram, kemudian minyak goreng, dan gula pasir, 3 itu. Jika ada Bapak Ibu yang berkenan untuk berpersembahan menyuplai produk-produk ini, nanti bisa melalui panitia, melalui kami, atau melalui Pak Yogi, juga bagian dari panitia yang salah satunya mungkin nanti akan membantu bertugas untuk itu. Mas Denny, ya Bu Sari, selaku bendara, dan Bu Yanti selaku bendara 2, wakilnya Mbak Sari. Kemudian yang ketiga juga ada 1 atau 2 produk buah-buahan. Jadi ada warga Jemaat Waru yang punya usaha, punya kebun, salah satunya pisang raja. Dengan cara demikian barangkali bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan omset usaha atau kegiatan usaha warga Jemaat Waru. Basar akan didistribusikan sama dengan penayangan ibadah syukur, yaitu tanggal 6 Juni. Setelah atau hampir bersamaan dengan distribusi, nanti rencananya akan dilakukan lelang. Lelang ini akan dilakukan juga secara online. Teknisnya nanti akan sedang dikaji bagaimana agar masing-masing produk ini bisa ditawarkan, disampaikan, dipresentasikan, dinilai, ditaksir harganya berapa, apakah ini cukup
berguna atau kurang berguna. Juga barangkali dalam waktu dekat panitia akan mencari tahu atau menggali kebutuhan atau barang-barang tertentu yang boleh diikutkan dalam lelang. Ada yang bisa melalui persembahan full, tapi juga ada kaitannya dengan usaha. Misalnya saja ada warga yang bisa membuat hiasan-hiasan tertentu atau mungkin meja kursi dan seterusnya, itu bisa dilelang di acara lelang yang akan dilakukan juga tanggalnya sama dengan distribusi barang-barang atau makanan siap saji dan buah-buahan di pasar. Saya rasa itu. Jadi ada 3 kegiatan besar nantinya. Resminya nanti akan diundang melalui PHMJ para ketua wilayah 1-12 untuk ikut hadir, berkenan hadir untuk membantu menyebarluaskan sukacita. Kita boleh bermurah hati melalui persembahan-persembahan sekalipun kita mengalami pandemi yang masih belum berakhir. Saya rasa itu Om Yogi yang bisa saya sampaikan. Akan disusul oleh format atau sosialisasi yang resmi setelah nanti rapat PH dan rapat para ketua wilayah. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas pemberitahuan tentang teknis HRP 1. Kiranya nanti waktu HRP pertama, warga wilayah 4 memberikan sumbangsi yang terbaik bagi gereja. Oke, kami akhiri. Amin. Apa ada tambahan dari warga-warga yang lain? Umum kita ini banyak peserta yang disampaikan. Om Yogi, Ya. minta tolong on kamera semua ya, nanti saya screenshot. Oh, disuruh on kamera semua. Monggo kamera di on kan. Kamera ini mau diambil gambarnya. Monggo kamera semua dibuka. Pasang wajah yang senyum. Ayo monggo Mas Nanang, Mbak Winnie, Bu Tardi, Bu Yanti, Tony, Galaxy A7 ini Evan nih. Monggo mau diambil gambar dulu. Yang habis nyanyi pasti cantik-cantik. Bu Yanti. Oke. Saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Yuk, pakai pose-pose juga boleh. 1. Pose bebas. Bebas. 1, 2, 3. Inggih, matur nuwun. Oke, terima kasih warga wilayah 4, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Semoga IRT berikutnya bisa seperti ini, nggih. Amin. Matur nuwun, selamat malam. Malam. Sugeng Dalu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Monggo live. Monggo live. Live nggih. Live nggih. Nggih.